Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Puspa Nurmasyita, guru mata pelajaran Bahasa Inggris dari SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Kali ini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Profil pelajar siswa yang saya ambil kali ini berdasarkan gaya belajar, yaitu dengan audio, visual, dan kinestetis. Sebelum saya mulai kelas pembelajaran saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa saya, di mana kesepakatan kelas ini adalah ide dari siswa saya melalui diskusi klasikal, sehingga siswa dapat menuangkan idenya dalam bentuk tulisan di whiteboard, papan tulis. Kesepakatan kelas ini harus dilaksanakan oleh siswa sebab merekalah yang membuat kesepakatan dan harus mereka patuhi, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Setelah saya membuat kesepakatan kelas, saya melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu dengan memberikan tes gaya belajar kepada siswa saya di kelas 7. Hasilnya menunjukkan bahwa 47% siswa saya memiliki gaya belajar visual, 37% memiliki gaya belajar kinestetik, dan 16% memiliki gaya belajar auditori. Berdasarkan asesmen diagnostik ini, saya merancang pembelajaran saya dalam bentuk discovery learning. Materi yang saya ambil adalah greeting and introduction. Langkah-langkah untuk discovery learning yang akan saya terapkan di kelas adalah dengan pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data, data processing, pembuktian, verification, dan menarik kesimpulan atau generalization. Untuk langkah yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi atau menganalisis greetings and introduction, kemudian memberikan penjelasan dan pertanyaan pemantik seputar greetings. Selain itu, saya juga memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan apresiasi. Langkah berikutnya adalah pernyataan atau identifikasi masalah, atau biasa juga disebut sebagai problem statement. Di sini, siswa diharapkan dapat menjawab nantinya pertanyaan yang disampaikan oleh guru tentang topik yang akan dibahas, yaitu greetings and introduction. Langkah yang saya lakukan selanjutnya adalah dengan membentuk kelompok diskusi sesuai matriks presensi seperti yang ada pada gambar. Hal ini saya lakukan sebagai solusi atas masalah ketika siswa membagi kelompok, mereka tidak merasa adanya keadilan. Artinya beberapa kelompok sesuai dengan apa yang mereka mau dan di kelompok lain tidak sesuai. Sehingga gaya belajar mereka tidak bisa terpenuhi atau tidak bisa menyebar dalam kelompok. Hal ini nantinya menurut saya, asumsi saya bahwa diskusi kelompoknya nanti tidak akan berjalan dengan baik. Akhirnya, saya membentuk kelompok diskusi dengan sistem matriks presensi, di mana berdasarkan daftar hadir siswa, mereka saya berikan coding L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kemudian saya langsung bagi sejumlah siswa yang ada menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya yang akan dilakukan siswa adalah mengidentifikasi greetings and introduction dari sumber yang berbeda. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok sesuai dengan jumlahnya. Kemudian bagian pertama yaitu kelompok 1 sampai kelompok 3, ini mereka akan membahas atau menganalisis sumber belajar dari buku paket dengan topik greetings and introduction, dan kelompok 4 sampai kelompok 5 itu membahas atau mengidentifikasi greetings and introduction dari YouTube. Nah, di sini saya menerapkan diferensiasi konten, di mana sumber belajar siswa itu berbeda, sementara topik yang mereka bahas itu sama.
Jadi kontennya tetap sama topiknya, tapi sumber belajarnya berbeda. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data atau data collection, di sini siswa mengumpulkan informasi tentang greetings and introduction sesuai dengan sumbernya. Dari gambar dapat dilihat bahwa siswa yang membahas atau mengidentifikasi atau menganalisis greetings and introduction dari YouTube, mereka menggunakan HP dan jaringan internet. Sementara siswa yang membahas atau menganalisis greetings and introduction dari buku paket, mereka langsung membahas, membaca, mendiskusikan dari buku paket. Di sini guru mengarahkan diskusi siswa. Dari arahan guru selama proses diskusi dalam kelompok, mereka bisa menemukan beberapa data-data yang memang berbeda dari yang sudah pernah mereka pahami sebelumnya atau di grade sebelumnya. Di sini, greetings and introduction yang mereka dapatkan lebih luas cakupannya. Langkah yang ketiga yaitu menuliskan data temuan mereka ke dalam LKPD kelompok, yaitu mereka membuatnya di dalam kertas plano. Ini termasuk ke dalam pengolahan data atau data processing, yaitu temuan dituliskan ke dalam kertas plano atau karton manila. Yang kedua, di sini siswa mengelompokkan jenis greetings dan introduction yang mereka temukan. Dengan cara ini, mereka bisa mengolah data yang ada, sehingga mereka bisa mengelompokkan jenis greetings dan introduction yang mereka pahami. Setelah itu, mereka berlatih untuk presentasi hasil diskusi mereka nantinya ke depan kelas. Pada pembuktian atau verification, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari hasil diskusi kelompok mereka ini, terdapat beberapa temuan, saran, kritik yang mereka dapatkan sehingga akan menjadi perbaikan untuk mereka pada hasil kerja berikutnya. Setelah selesai mereka berpresentasi, mereka memajang hasil diskusi kelompok. Dalam hal ini tujuannya adalah siswa dapat menghargai pendapat, saran dari orang lain atau kelompok lain. Kemudian siswa mengerjakan LKPD mandiri sebagai lanjutan dari proses pembelajaran ini, masih dengan tema yang sama, tapi ini sudah lebih dalam, mencakup tentang introduction. Kemudian pada proses pembuktian atau verification ini, di sini presentasi siswa itu ada yang dalam bentuk monolog bertema introduction. Kemudian mereka mendokumentasikannya dalam bentuk video. Nah, ini adalah sebagai hasil atau produk dari siswa dengan kemampuan atau gaya belajar visual dan kinestetis. Untuk mengetahuinya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini dari siswa yang memiliki kemampuan belajar visual dan kinestetis. Introduction Myself by Epiphania, Class 7A. Let's just start the video. Hello everyone, have a nice day for you. Today I would like to introduce myself. My name is Epiphania Lulia Asbestina Tepulu, but you can call me Fania. I live at Tempuraja Muda Street, number 38. I'm 11 years old. I have no siblings. My father's job is civil servant and my mother's job is a teacher. I'm studying at junior high school number 3. My favorite subject in school is English. My hobby is reading books. My favorite food is fried chicken and my favorite drink is ice cream. I want to be doctor. Maybe get there. Thank you very much. Thank you for watching. Nah, itu tadi adalah salah satu produk siswa dalam bentuk video. Untuk berikutnya, masih tentang produk siswa. Kali ini, siswa yang mempresentasikan dialog dengan tema introduction. Mereka membentuknya dalam bentuk video, di mana siswa dengan kemampuan kinestetis yang melakukan dialog ini. Mari sama-sama kita simak hasil dari
dialog tentang introduction ini. Nah, selanjutnya ini adalah pembuktian atau verification dari siswa dengan kemampuan audio, di mana mereka lebih senang dengan menyampaikan suara melalui bentuk podcast atau bentuk video audio. Di sini bentuk audionya, mari kita dengarkan sama-sama. Hello everyone, I would like to introduce myself. My name is Serena Dia Sendiri. You can call me Serin. I'm from Lubakam. I live at Sintiang Street, Lubakam. I'm 12 years old. My religion is Christian. I'm studying in SMP Negeri 3. My favorite subject is English and PKN. My hobby is reading. I want to be a teacher in the future. That's all for me. Thank you. Oke, itu tadi hasil produk dari siswa dengan kemampuan audio. Nah, ada juga siswa yang memprestasikan dalam bentuk visual. Ini adalah siswa dengan kemampuan visual, sehingga tidak banyak yang dibicarakan oleh siswa ini, tapi dia bentuknya dalam bentuk gambar, dalam bentuk poster, di mana dia memperkenalkan dirinya melalui sebuah poster. Di sana ada beberapa identifikasi datanya, kemudian dia pampangkan di depan kelas sehingga semua teman-temannya dapat mengetahui informasi tentang dirinya. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari pembelajaran berdiferensiasi ini, setelah melakukan langkah discovery learning, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam discovery learning merupakan tahapan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Refleksi pembelajaran menunjukkan siswa bahagia dengan pembelajaran ini. Pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sumber belajar yang variatif. Gaya belajar siswa dapat dilihat dari diferensiasi produk yang dihasilkan siswa berupa video, audio, ataupun poster. Asesmen yang saya lakukan pada pembelajaran ini adalah asesmen as learning sebagai refleksi proses pembelajaran melalui penilaian sikap. Kemudian asesmen for learning, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dengan penilaian keterampilan, dan assessment of learning terhadap evaluasi pada akhir proses pembelajaran melalui penilaian kognitif. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada sesi praktik baik saya selanjutnya. Sampai jumpa.